Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berdoa. Khususnya berdoa untuk kedua orang tua kita. Anak-anakku, kali ini kita belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 3 dan 4, perkembangbiakan tumbuhan, pentingnya bekerja sama. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua, ya, bunga melati. Kemudian yang ketiga, ini adalah bunga anggrek. Bunga Rafflesia, bunga melati, dan bunga anggrek ini bisa hidup subur di tanah Indonesia. Ya. Ketiga bunga tadi termasuk bunga nasional. Ya, kenapa disebut sebagai bunga nasional? Karena bunga tersebut adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Jadi ketiga bunga tadi disebut sebagai bunga nasional. Kita lihat perinciannya. Sebelum kita melihat tentang apa itu bunga nasional, kita lihat dulu bunga tulip yang ada di negara Belanda. Ada bunga mawar yang terkenal di negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu melati putih. Nah, bunga melati putih ini disebut dengan puspa bangsa. Kalau bunga anggrek, khususnya bunga anggrek bulan, itu disebut dengan puspa pesona. Sedangkan Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langkah. Ya. Itulah sebutan untuk bunga Rafflesia, anggrek, dan melati putih. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Gambar apakah ini anak-anak? Iya, ini adalah bunga bakung. Dan yang satu ini adalah tidak asing lagi, yaitu wortel. Contoh dua tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi. Ya. Misal, umbi batang terdapat pada kentang dan ubi jalar. Kemudian umbi lapis terdapat pada bawang dan bunga bakung. Dan yang ketiga adalah umbi akar, wortel, dan singkong. Dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagian contoh. Jadi kedua tumbuhan ini cara berkembang biaknya adalah dengan umbi. Oke, kita lanjut pada gambar berikutnya. Nah, ini ada dua gambar. Yang satu bawang merah, yang satu adalah singkong. Kira-kira kalau bawang merah itu berkembang biak dengan apa? Ya sama dengan umbi, namanya ya umbi lapis. Sedangkan singkong itu bisa dua, yaitu umbi batang dan umbi akar. Itu terdapat pada singkong. Baik, sekarang kita lanjut bahasan berikut.
Persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Persamaannya sama-sama di dalam tanah. Persamaan yang kedua adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat berkembangbiakan. Kemudian perbedaannya apa, anak-anak? Umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang. Kalau akar, dari akar. Kalau umbi lapis, yaitu dari lapisan daun yang tersusun sehingga bertumpuk-tumpuk. Seperti contoh tadi, bawang merah. Kemudian perbedaan di umbi batang tentang tumbuh tunas. Tumbuh tunasnya yaitu pada bagian umbi batang. Tapi kalau umbi akar pada akarnya langsung ya tunasnya. Dan kemudian kalau umbi lapis itu tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Nah, perbedaan lagi untuk umbi batang yaitu memiliki akar tunggang. Sedangkan umbi akar dan umbi lapis itu memiliki akar serabut. Baik, kita lanjut. Baiklah, kita lanjut bahasan berikut. Perhatikan gambar yang pertama. Ya, singkong, kedua kentang, ketiga talas, keempat adalah ubi jalar atau betela pohon. Dari keempat tanaman ini juga berkembang biak dengan umbi. Tanaman-tanaman ini juga bisa dijadikan makanan ringan atau makanan cemilan. Contohnya seperti singkong bisa dibuat keripik singkong. Kemudian talas juga bisa dibuat keripik talas. Jadi semua jenis tanaman ini bisa dibuat keripik. Tetapi untuk singkong ini juga bisa dibuat getuk. Ya. Baiklah, anak-anakku, sekarang kita lanjut bahasan berikutnya ya. Perhatikan tulisan yang ada pada tayangan berikut. Membuat olahan makanan asik loh kalau bersama teman, seperti yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Berarti Siti ini sedang bekerja sama untuk membuat olahan makanan. Ya. Nah, mengapa Siti kok bekerja sama untuk membuat olahan makanan? Nah, ini penjelasannya. Agar pekerjaan itu terasa lebih ringan. Kenapa? Mereka bekerja bersama-sama, mereka berbagi tugas, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, jadi dengan adanya kerjasama, maka semua apa yang kita lakukan, pekerjaan yang banyak itu terasa semakin sedikit. Nah, bekerja sama ini bisa kita terapkan di keluarga, masyarakat, ataupun di sekolah. Baiklah, anak-anakku, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari tadi anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti dan bisa juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.